Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan kamu miliki di akhir bulan ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Leo. Buat Leo, apa yang akan terbaca untuk yang akan kamu miliki di akhir bulan ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku akan lihat ya, jika kamu memfokuskan seseorang, maka energi itu akan kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Untuk zodiaknya, ada di Emperor, ada Aries ya, ada King of Wands, ada Aries Leo Sagi. Ini juga ada Four of Wands, Aries Leo Sagi. Ada Three of Pentacles, Taurus Virgo Capri. Dan ada The Tower, ada di Empress. Oke, ada Taurus. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Kita akan coba cek ya di kartu bottom ini ada kartu di Emperor dan ada kartu The Moon ya. Nah, ini apa yang kamu impikan? Apa yang menjadi mimpi kamu? Aku melihat ya akan terwujud di akhir bulan ini, apapun itu. Salah satunya mungkin dari segi pekerjaan. Aku pengen menjadi orang yang intinya punya jabatan ya di suatu perusahaan. Apalagi kamu yang sudah lama ya bekerja, tidak ada progres untuk karir kamu. Semoga aja di akhir bulan ini akan ada muncul gitu ya kesempatan-kesempatan ataupun peluang. Atau bisa dikatakan ya, kamu di sini memang ada gambaran seseorang yang punya kuasa, punya jabatan. Semoga aja ya gambaran kartu ini itu bisa terwujud untuk kamu di akhir bulan ini. Aminkan saja ya. Nah, aku juga melihat kalau dari segi cinta, beberapa dari kamu mungkin ini jika ini kamu ya, kamu itu mungkin memiliki sebuah cinta dan kamu takut untuk melepaskan, takut kehilangan seseorang. Nah, ini harus berhati-hati ya. Jika kamu takut kehilangan seseorang, jangan biarkan diri kamu itu dibalut oleh emosi, dibalut oleh keegoan ya, sehingga akhirnya memprotek pasangan kamu sendiri, itu jangan ya. Karena seseorang kalau terlalu diprotek, dia akan benar-benar lari dari kita. Karena ini ada gambaran ya, seseorang yang terlalu otoriter. Nah, jadi jika ini kamu ya, batasi diri kamu, berilah kebebasan kepada pasangan kamu dan harus ada saling percaya gitu ya. Nah, jika ini adalah dia ya, dia seseorang ini mungkin akan takut kehilangannya kamu. Bahkan kamu akan melihat tanda-tanda dia mungkin terlalu otoriter dan memprotek kamu. Di situ tugas kamu untuk meyakinkan dia kalau kamu itu adalah orang yang mungkin bisa dipercaya, orang yang benar-benar tulus sayang sama dia, sehingga dia tidak terlalu mengekang kamu begitu. Ya, karena di sini ada gambaran. Karena apa ya? Ini yang akan kamu miliki nantinya. Seseorang yang menunjukkan cintanya dan menunjukkan takut kehilangannya kamu sehingga dia salah mengambil satu keputusan ataupun bertindak di sini terhadap kamu. Ya, itu yang harus diluruskan. Intinya pasti ada jalan keluar ya untuk semua hal yang terjadi ini. Oke? Nah, lanjut ya. Sebentar. Di sini ada King of Wands. Nah, ini juga yang akan kamu miliki itu di akhir bulan ini adalah sebuah kekuatan dan tindakan. Tindakan yang mungkin kamu lakukan ini akan membuahkan hasil. Contoh misalnya ya, yang aku katakan tadi, kamu sepertinya memiliki seseorang yang mungkin orang itu yang terlalu protek lah, ngatur-ngatur lah ya. Kamu seperti punya 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 senjatanya nih gitu ya, punya amunisinya untuk agar dia bisa kamu taklukkan gitu loh ya.
Arti kata, ya mungkin saat dia yang terlalu otoriter, menaklukkan kamu, kamu bisa untuk meredam semuanya, termasuk juga meredam emosinya, dan kamu bahkan bisa melakukan apapun ya, agar dia itu merasa kayak, ya apa ya, kayak percaya sama kamu ya. Nah, ini kekuatan kamu juga yang akan kamu miliki. Kamu bisa menaklukkan dia. Arti kata, ya kamu itu seperti seseorang yang sulit sulit untuk apa ya, kayak ditaklukkan juga oleh dia atau bagaimana ya. Arti kata kamu itu punya power yang mungkin orang lain tidak memahami. Nah, hanya kamu yang mengerti. Mungkin saja intuisi kamu juga tajam di sini. Apalagi terlihat, kamu bisa menilai nih, orang-orang yang mungkin datang kepada kamu, orang itu baik apa enggak, kamu menyadari. Dan kamu akhirnya bisa untuk membatasi diri, oh jika ini ketemu dengan orang toksik, atau ketemu dengan orang yang manipulatif, kamu bisa membatasi diri. Dan akhirnya kamu merasa kayak terlindungi oleh intuisi kamu juga. Ya mungkin itu juga kelebihan ya yang diberikan oleh semesta kepada kamu, sehingga akhirnya kamu selalu bertindak ya, jika itu tidak sesuai dengan intuisi kamu, dengan pikiran kamu, kamu selalu untuk melakukan ataupun mencoba mencegah gitu ya, semua hal-hal buruk terjadi pada kamu. Oke, ini yang terjadi pada kamu, yang akan segera kamu miliki ya. Nah, selanjutnya ada Four of Wands. Ini ada Aries, Leo, Sagi. Ini sepertinya suatu perayaan ya. Kalau ini gambar yang asli dari kartu tarot ya. Ini adalah dua orang yang mungkin lagi berbahagia, merayakan saling berpegang tangan ya. Dia seperti merayakan sesuatu. Aku bahagia bersama kamu. Mungkin ya, jika kamu yang punya pasangan nih, tapi belum menikah, maka dia mungkin akan berkomitmen dengan kamu. Dia akan ngerasa kalau kamu itu adalah orang yang layak untuk dia miliki. Ya, kamu adalah orang yang akan dia pilih untuk menjadi pasangannya. Dan mungkin saja dalam waktu dekat ini, mungkin di akhir bulan ini ya, dia akan mengatakan ya bahwasanya aku akan berkomitmen dengan kamu, aku akan menikah dengan kamu. Semoga ya, semoga ada yang terbaik yang akan segera kamu miliki di sini. Karena di akhir bulan ini adalah bulan yang mungkin yang menentukan bahwasanya ya kamu akan menikah atau tidak bersama dia gitu ya. Ada yang begitu. Karena begini ya, ada yang mungkin yang sudah lama nih menikah, apa ya, mohon maaf, bukan menikah ya, ada yang sudah lama menjalin hubungan, tapi tidak ada kejelasan. Mungkin kamu kasih waktu, aku nggak mau ya, bulan ini kamu harus jelas hubungan kita gitu loh. Nah mungkin saja akhirnya seseorang tuh mikir, merenung gitu ya. Akhirnya mungkin di akhir bulan ini dia akan menjawab kalau dia itu akan menikah dengan kamu. Oke, nah semoga ya, semoga jawaban yang kamu tunggu-tunggu itu akan kamu dapatkan di sini. Lanjut, di sini ada Three of Pentacles. Kalau ini tentang pekerjaan ya, kalau ini tentang pekerjaan, beberapa dari kamu mungkin punya masalah nih dalam bisnis atau dalam pekerjaan ya. Ini akan hadir seseorang ke dalam hidup kamu, mungkin saja dia akan datang membantu menyelesaikan permasalahan bisnisnya kamu, membantu kamu untuk menyelesaikan keuangannya kamu. Mana tahu ya, di sini kamu stuck di keuangan sehingga akhirnya dia membantu kamu menyelesaikan semuanya. Atau bisa dikatakan jika ini dalam pekerjaan di suatu perusahaan ya, ya kamu akan benar-benar kayak direkrut nih oleh atasan kamu untuk jadi mungkin ya jabatan atau bagaimana begitu ya. Nah, jadi ada kesempatan yang akan kamu dapatkan di sini. Oke? Nah, jika ini tentang cinta, aku melihat kamu ataupun seseorang ini kayak butuh nasihat dari seseorang yang mungkin saja ya saat seseorang tadi yang untuk memutuskan untuk menikah dengan kamu ternyata sebelumnya dia mencari mencari guru spiritual ataupun dia mencari tempat curhat nih, atau bisa dikatakan dia kayak apa ya, curhat sama reader tarot ya, kayak pengen tahu Kak ini bagaimana, akhirnya sampailah dia memutuskan untuk menikah dengan kamu ya. Arti kata ada sebuah hubungan kerjasama antara kamu dengan dia ya dalam pernikahan ya, semoga ya, aminkan saja. Intinya kita mencoba untuk mengafirmasikan hal yang baik-baik untuk kamu. Oke? Ini ada The Tower. Nah, ini mungkin mengingatkan kamu ya, mungkin ini juga sebuah pesan dari semesta untuk kamu. Bahwasanya jika kamu membangun sebuah hubungan percintaan atau membangun satu hubungan asmara, pernikahan ataupun apalah itu ya, kamu harus membentuk atau membangun pondasi kamu yang kuat. Ya, karena jika tidak kuat pondasinya ini akan hancur. Karena the tower itu kan bangunan tinggi, tiba-tiba kandas, hancur. Gambarnya seperti itu kan. Nah, itu arti kata pondasi yang dibangun untuk membangun tower ini tidak kuat. Padahal bangunannya udah tinggi gitu loh. Nah, ini juga
kalau bentuk dalam hubungan kamu dengan seseorang, kamu kan pengennya jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang ya kita kuatkan juga pondasinya. Salah satu pondasinya mungkin saling mengerti, saling memahami gitu ya. Intinya saling menerima kekurangan masing-masing dan saling memberi juga. Tidak harus kita menerima terus. Kita juga harus memberi. Nggak mungkin kita menerima cinta gitu terus ya, tanpa memberi cinta juga enggak gitu loh. Karena kalau 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 hanya kita menerima ya kapan kita memberi itu nggak balance gitu loh. Ya, jadi ini yang diperlukan. Sehingga akhirnya the tower ini dia akan kokoh bangunannya. Oke, nah begitu. Ya, lanjut di sini. Ada di impress. Nah, di sini kamu juga akan memiliki ya cinta yang cukup besar atau kamu akan merasakan kasih sayang dari seseorang. Seseorang itu akan memberikan rasa nyaman kepada kamu. Luar biasa ya. Intinya di akhir bulan ini ada seseorang nantinya yang benar-benar akan menyayangi kamu dengan tulus. Dia benar-benar akan menghargai kamu, mencintai kamu gitu ya. Dia akan selalu membuat kamu bahagia. Dia tidak akan membiarkan kamu bersedih begitu ya. Ada seseorang ini benar-benar keinginan dia itu ingin membuat kamu bahagia di sini. Oke. Nah, jadi kita akan nanti coba dari kartu oracle seperti apakah yang akan terbaca untuk selanjutnya ya. Untuk yang akan kamu miliki di akhir bulan ini. Apakah itu? Fokuskan seseorang ataupun energi kamu di sini ya. Semoga energi yang muncul itu adalah energi yang baik-baik saja. Sebenarnya semuanya sih baik ya. Hanya saja saat ada sesuatu hal yang buruk ya, itu kita jadikan sebagai apa ya, gambaran ataupun sebagai kewaspadaan kita gitu loh ya. Atau sebuah bentuk perlindungan untuk diri kita sendiri. Oke. Kita akan coba lihat apa lagi yang akan terbaca. Satu lagi ya. Oh, nggak apa-apa. Ada courage. Nah, ini seperti akan ada sebuah apa ya, rasa syukur kamu karena kamu itu diberikan keberanian dalam apa? Dalam menghadapi hidup, dalam mengambil keputusan, ataupun dalam berbuat gitu ya. Apapun itu, intinya kamu itu diberikan kekuatan oleh semesta untuk melakukan apapun. Jadi kamu harus berani gitu loh ya. Jangan takut. Misalnya nih dalam pengen membangun bisnis gitu ya, dalam jalan hubungan, kamu jangan takut, jangan menyerah sebelum kamu berusaha gitu ya. Jadi intinya dengan keberanian kamu ini nantinya kamu akan bisa membuat hidup kamu itu berubah. Oke, longevity. Aku melihat kamu itu akan benar-benar bersinar di sini, sangat bersinar. Kamu begitu indah dipandang, seakan-akan kamu itu seperti seseorang yang begitu menjadi public figure, banyak diminati orang, banyak yang suka sama kamu ya, karena keindahan dalam diri kamu sendiri. Karena keindahan, kecantikan, kegantengan itu tidak hanya bisa kita lihat dari luar saja, tapi dari dalam diri kita ya. Dan kamu benar-benar kayak memanfaatkan waktu yang ada. Kamu tidak akan membuang waktu kamu sia-sia di sini. Ya, termasuk mungkin saat kamu mungkin berada di dalam hubungan yang toksik, kamu tidak ingin berlama-lama di hubungan itu karena bikin sakit gitu loh. Jadi makanya kamu lebih lebih suka untuk ya udah aku menarik diri, aku melepaskan ya. Positivity. Kamu akan lebih sangat positif ya. Di akhir bulan ini kamu akan lebih sangat positif sehingga akhirnya apapun yang kamu lakukan itu akan membuat kamu merasa beruntung sekali. Oke? Ini ada leadership. Nah, ini juga gambaran. Kamu itu akan bisa menjadi seseorang atasan yang baik, pintar, cerdas gitu ya. Dan kamu akan mengayomi ya orang-orang yang benar-benar kayak membutuhkan kamu. Atau di sini aku melihat kamu itu akan bisa menjadi healer gitu ya. Healer itu penyembuh bagi orang-orang yang mungkin berada dalam masalah. Ya, banyak nih orang-orang yang menyukai kamu, banyak selain mereka melihat kamu, pesona kamu, karisma kamu ya. Kamu juga disebut oleh mereka itu sebagai healer gitu loh. Menyembuhkan diri mereka di saat mereka galau, di saat mereka sedih gitu ya. Itu hebatnya kamu gitu loh. Apakah dengan pesona kamu ataukah dengan kecantikan kamu dan kegantengan kamu jadi mereka merasa kayak, "Ah, aku nyaman deh di samping dia," atau saat berada di samping dia, ngobrol sama dia aja aku itu kayak, "Wah," banget gitu ya. Ya, oke. Nah, di sini ada fertility, ada kesuburan, ada ada apa ya, ada pertumbuhan juga di sini ya. Mungkinkah di sini ada seseorang yang mulai mencintai kamu
Nah, mungkin saja saat kamu benar-benar atau bisa dikatakan saat kamu sudah punya pasangan, masih ada orang yang melirik kamu gitu loh. Karena kamu sendiri yang kayak punya pesona yang cukup luar biasa begitu ya. Nah, jadi itu yang membuat kamu kayak ngerasa, "Aku ini begitu berharga, aku ini begitu sangat, berkarisma," ya. Nah, itu kamu syukuri, apapun yang kamu miliki itu kamu syukuri. Kamu tidak pernah apa yang kamu miliki itu menjadikan kamu sombong dan angkuh, enggak. Bahkan di sini membuat kamu menjadi kayak orang yang berempati, orang yang baik ya, orang yang ramah, tamah ya. Nah, itu membuat orang-orang merasa nyaman di samping kamu. Oke, ada emotion. Emosi kamu itu benar-benar kayak membuat orang-orang nyaman. Ada emosi yang muncul dalam diri kamu ya, yang membuat tapi emosi kami ini positif sekali ya. Jadi ini yang benar-benar kamu bisa kontrol. Kamu bisa kontrol, kamu bisa memanfaatkan apa yang ada dalam diri kamu ya, dan itu untuk hal-hal yang positif. Ini dia gratitude. Dan kamu begitu sangat bersyukur dengan apa yang kamu miliki ya. Kamu memiliki karisma, kamu memiliki value, kamu semuanya kamu miliki sebenarnya. Nah, namanya kita manusia itu diberikan keistimewaan loh sama Tuhan. Tergantung kitanya mau nggak untuk mengasahnya. Misalnya kecerdasan kita, kepintaran kita, ya mau nggak kita mengasahnya. Kalau kita mungkin kayak sombong, angkuh, aku punya ini, punya itu, yakinlah apa yang kamu miliki itu akan hilang nantinya. Jadi jadilah seseorang yang mungkin baik, ramah, berempati, ya apapun yang kamu miliki. Ya itu sebenarnya hanya titipan dari Tuhan. Jadi ya kita nggak perlu menyombongkan diri gitu ya. Apalagi mungkin kita terobsesi dengan hal-hal duniawi begitu ya. Jadi ini intinya bersyukur saja. Apa yang kau miliki syukuri. Karena itu nantinya akan bisa membuat kita itu benar-benar menuju suatu kebahagiaan, menuju suatu keberhasilan. Oke. Nah, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya, apapun itu. Kalaupun tidak resonate, jadi kalian ini sebagai hiburan dan ambil positifnya, buang negatifnya. Oke. Nah, semoga semua kamu ya, Leo khususnya, selalu bahagia, selalu merasa bersyukur dengan apa yang dimiliki ya. Sukses selalu semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.